20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Shalom adik-adik, selamat pagi Kak Retna. Selamat pagi Yohana, Ya. selamat pagi adik-adik semua. Kita sungguh mengucap syukur ya Kak Retna ya, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama adik-adik meskipun secara online ya Kak ya. Apakah adik-adik di rumah udah siap untuk acara sekolah minggu pada pagi hari ini? Nah, tentu siap ya. Lihat Kak, mereka sudah pada mandi, sudah pada cantik, sudah pada ganteng. Nah, sudah siap sekolah minggu bersama. Ya, kita mau mulai ibadah kita hari ini dan kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menjagai kami, senantiasa menolong kami dan melimpahi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan dan kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah sekolah minggu kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita sungguh mengucap syukur ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya itu sangat besar, melebihi bintang di langit, burung-burung di udara. Dan sebentar lagi kita mau menyanyikan satu lagu, Indah Oh Indah. Iya, kasih Yesus indah, oh indah, lebih indah dari pelangi dan lebih indah dari apapun juga. Demikianlah luar biasanya dan besarnya kasih Tuhan Allah kita bagi kita semua adik-adik. Nah, kita bersyukur ya, kan Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan terlebih melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh semakin dikuatkan dan kita boleh semakin mengenal siapa Allah kita. Yuk kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ku cinta firman-Mu.
adik-adik? Ya, jumpa lagi ya. Hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Sudah siap semua ya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Duduk tenang dan kita mau belajar sungguh-sungguh untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk saat ini di mana kami semua anak-anak-Mu boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi anak yang senang untuk membaca firman Tuhan, senang untuk mendengar cerita firman Tuhan, dan menjadi anak yang taat akan segala firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami sungguh dapat duduk tenang untuk kami dapat mendengar cerita firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian masih ingat kan seri pembelajaran kita minggu lalu ya? Ya, bagaimana Tuhan senantiasa menuntun bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Dan cerita kemarin yang diceritakan oleh Kak Agung ya, bagaimana orang-orang Israel berperang melawan orang Amalek ya di Rafidim, dan bangsa Israel menang oleh karena pertolongan Tuhan. Nah hari ini kita mau melanjutkan kembali seri pembelajaran kita. Kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini nantinya banyak sekali adik-adik, tapi nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Kita ambil dari Keluaran pasal 19, pasal 20, pasal 32, dan pasal 40. Wah, banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa ya, kan kita suka untuk belajar firman Tuhan, ya kan? Oke. Ya, adik-adik, setelah dari Rafidim, bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan tuntunan Tuhan, sampailah mereka ke Gunung Sinai. Ya, lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk berdiam di Gunung Sinai, dan bangsa Israel ini lalu mendirikan kemah di sekeliling, di padang gurun di sekeliling dari kaki Gunung Sinai. Lah di Gunung Sinai ini Allah ingin mengikat perjanjian dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah ingin mengikat perjanjian bahwasanya kalau bangsa Israel sungguh-sungguh mau mendengar segala firman Tuhan, mau tetap berpegang pada firman Tuhan dan ketetapannya, Allah akan menjadikan umat Israel sebagai umat kepunyaannya, miliknya, harta kesayangannya. Nah di Gunung Sinai inilah Allah juga ingin memberikan segala hukum dan ketetapannya kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, selama ini kan Allah berbicara hanya melalui Musa ya adik-adik, dan saat ini Allah ingin berbicara juga kepada orang Israel, seluruh orang Israel, tidak hanya kepada Musa. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa untuk bilang kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kuduskanlah dirimu hari ini, besok, dan besok, sebab pada hari ketiga Allah akan datang untuk menemuimu. Nah, Allah ingin menjumpai bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harus mengkuduskan dirinya. Mengkuduskan diri artinya apa toh? Ya tidak berbuat sesuatu yang berdosa di hadapan Allah ya, sehingga mereka layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Musa juga disuruh membuat batas-batas adik-adik supaya bangsa Israel ini tidak naik ke atas gunung. Karena jika mereka melanggar batas itu, baik manusia maupun binatang itu akan mati. Nah, jadi lalu bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ya adik-adik. Bangsa Israel lalu bersih-bersih. Mereka juga mencuci pakaiannya, mereka mengkuduskan dirinya karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan pada hari ketiga, pada saat fajar
datang di Gunung Sinai, terdapat apa? Terdapat kabut, terdapat kilat dan guruh yang sangat besar ya, dan awan padat di atas gunung, serta bunyi sangkakala seperti trompet, pret, 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 gitu ya. Tapi keras sekali bunyi sangkakalanya. Dan apa itu sehingga membuat gemetar seluruh gunung gunung Sinai itu ya adik-adik. Mendengar dan melihat hal itu, lalu Musa menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari perkemahan. Mereka melihat bagaimana gunung itu penuh dengan guruh, penuh dengan kilat, penuh dengan bunyi sangkakala yang sangat keras, dan gunung itu penuh dengan asap karena Allah datang dalam api sehingga gunung itu penuh dengan asap. Gemetarlah seluruh bangsa Israel melihat semua itu. Kira-kira kalian takut nggak kalau kalian tiba-tiba di jalan terus lihat ada guruh atau suara bledek yang sangat keras, terus suara kilat yang menyambar gitu? Takut ya? Nah itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka menjadi gemetar, mereka menjadi takut karena melihat hal itu. Allah datang, Allah menemuinya, sehingga mereka menjadi gentar ya adik-adik. Lalu Allah memberikan firman-Nya kepada Musa dan seluruh bangsa Israel dari Gunung Sinai ya. Ada 10 firman Tuhan atau 10 hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Apa aja itu ke 10 firman? Nanti adik-adik bisa baca dalam Keluaran pasal 20 ya. Yang pertama apa? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi, dan jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang kesepuluh adalah jangan mengingini milik sesamamu. Ketika Allah memberikan firman, 10 firman Allah itu, dan bangsa Israel mendengarnya, apa jawab bangsa Israel? Ya, bangsa Israel menjawab, ini ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi bangsa Israel berjanji ya, bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya adik-adik, lalu Bapak Musa disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk naik ke puncak Gunung Sinai, sedangkan bangsa Israel masih di kaki gunung ya, karena kalau mereka melewati batas itu mereka bisa mati. Hanya Musa yang naik ke puncak gunung untuk menerima 10 hukum Tuhan yang nantinya akan ditulis oleh jari Allah pada 2 loh batu ya adik-adik. Nah, lama sekali Musa ini berada di puncak gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Nah, di perkemahan bangsa Israel, orang-orang Israel sudah mulai mengeluh ya adik-adik. Mereka mulai bosan. Aduh, gimana toh ini? Gimana Musa kok sudah berhari-hari ini? Kenapa enggak turun-turun dari puncak gunung?
bagaimana nasib kami? Siapa yang akan memimpin kami dalam perjalanan kami selanjutnya? Wah, mereka mulai menggerutu, jangan-jangan Musa sudah mati di atas puncak gunung sana gitu ya. Jadi mereka mulai menggerutu, mulai mengeluh lagi. Seperti yang dulu-dulu mereka lakukan ya, selalu mengeluh dan mengeluh. Dan lalu mereka berkata kepada Harun, Harun, buatkanlah kami Allah yang akan memimpin kami dan akan membawa kami, menuntun kami dalam perjalanan ini. Begitu, karena kami tidak tahu bagaimana nasib Musa itu sekarang. Mungkin dia sudah mati, jadi buatkanlah kami Allah gitu ya. Lalu Harun berkata kepada bangsa Israel itu, kalau begitu, tanggalkan semua emas kalian, anting-anting kalian, baik yang kalian punyai, anak laki-laki maupun anak perempuan, kumpulkan ke sini. Lalu bangsa Israel mulai menanggalkan anting-antingnya dan mengumpulkannya kepada Harun. Lalu Harun melebur perhiasan emas itu dan memahatnya sehingga jadilah anak lembu tuangan. Terus apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Harun? Harun berkata, coba kita lihat ya dalam Keluaran pasal 32. Hai Israel, inilah Allahmu. Lembu tadi, si lembu anak tuangan tadi ya, anak lembu tuangan yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wah, itu ya. Padahal tadi adik-adik masih ingat apa bunyi firman yang kedua 10 hukum Tuhan tadi? Jangan membuat bagimu patung. Kalau membuat patung boleh enggak? Boleh. Tapi apa perintah Tuhan? Jangan sujud menyembahnya dan jangan beribadah kepadanya. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka melanggar hukum Tuhan yang baru saja mereka terima dan mereka sudah melanggarnya. Mereka lalu menaruh anak lembu tuangan itu ya, anak lembu emas itu, lalu mereka menyembahnya. Mereka menari-nari memuji anak lembu itu dan mereka menganggap anak lembu itu sebagai Allah mereka yang membawa mereka dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, sungguh perbuatan yang sangat jahat sekali adik-adik ya. Karena mereka sungguh menyakiti hati Allah. Bukan anak lembu tuangan ini yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi siapa? Allah pencipta langit dan bumi yang menuntun dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, sungguh perbuatan yang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Dan lalu Tuhan berkata kepada Musa. Musa masih di puncak gunung ya adik-adik ya. Tuhan berkata, Musa, turunlah kamu sekarang. Karena umat yang telah kamu pimpin keluar dari tanah Mesir telah buruk lakunya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dari emas dan mereka menyembah anak lembu itu. Sungguh mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, gitu kata Tuhan. Tuhan sangat marah ya, Tuhan sangat murka karena melihat apa yang bangsa Israel lakukan. Lalu Musa melihat hal itu, Musa sujud menyembah Allah. Dia memohon belas kasihan Allah, memohon pengampunan Allah. Allah Tuhan, ingatlah akan perjanjianmu dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, bahwasanya mereka adalah umat kepunyaanmu. Janganlah engkau membinasakan mereka. Itu permohonan Musa kepada Allah. Allah lalu mengampuni dan mengampuni bangsa Israel ini ya. Lalu Musa turun dari puncak gunung Sinai sambil membawa
dua loh batu tadi ya adik-adik yang telah diterimanya tadi, yang ditulis oleh jari Allah tadi, yang yang baru saja didengar oleh bangsa Israel tadi. Musa turun ke bawah dan sambil membawa dua loh batu. Dan ketika dia melihat bagaimana bangsa Israel, mereka sedang menari-nari, mereka sedang bersuka cita, berpesta sambil menyembah anak lembu tuangan itu, anak lembu emas tuangan itu. Sakit hatinya Musa, marah karena melihat bagaimana bangsa Israel begitu jahatnya ya. Mereka baru saja mendengarkan dan mengikat perjanjian dengan Allah, tapi secepat itu juga mereka melupakan janji dan melupakan perintah dari Allah. Musa sangat marah. Lalu Musa melemparkan dua loh batu itu sehingga loh batu itu pecah, terbelah menjadi dua. Lalu Musa mengambil anak lembu emas itu dan dia meleburkannya, ya. Coba kita lihat ya, ayat pasal 32 ayat 20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Itu ya adik-adik ya, sungguh bangsa Israel ini sungguh telah menyakiti, tidak hanya menyakiti hati Musa, tetapi juga telah berdosa menyakiti hati Allah, karena mereka telah membuat hati Allah sakit dengan menyembah anak lembu emas buatan mereka sendiri. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk kembali naik ke atas puncak Gunung Sinai, dan Allah memberikan dua loh batu yang baru, tapi bukan lagi tulisan jari tangan Allah, tetapi yang nulis adalah tangan Musa sendiri. Ya, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Jangan seperti bangsa Israel ya adik-adik ya. Mereka sudah menyakiti hati Allah dengan menyembah patung lembu emas, menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Mungkin saat ini yang menjadi berhala buat kita mungkin bukan patung seperti bangsa Israel itu ya. Apa sih yang bisa menjadi berhala buat kita saat ini? Bisa HP, bisa juga hobi, bisa juga apapun, uang, apapun yang menjadikan itu sebagai nomor satu dalam hidup kita, itu berarti itu sudah menjadi berhala bagi kita. Ya, jangan seperti bangsa Israel tadi ya adik-adik, mari belajar untuk menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan menyakiti Tuhan dengan menjadikan hobi kita, menjadikan HP kita itu sebagai yang terutama. Ya, jadi mari belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita adik-adik, karena dialah Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Ya adik-adik, dan juga kita belajar untuk terus mengingat akan janji, mengingat akan segala perintah, mengingat akan segala firman Tuhan di dalam hati kita. Tidak hanya mengingat, tapi juga melakukannya. Ayat hafalan. Oke adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya, dari kitab Matius. Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu ya adik-adik, kita mau senantiasa mengingat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan menjadikan Dia satu-satunya Allah yang terutama dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Belajar mengasihi Tuhan Yesus dan juga tentunya mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan setiap firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami juga menjadi anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.